Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Merendahkan diri seperti Kristus. Filipi bab 2 ayat 1 sampai dengan 5. Dalam perikop ini, Filipi bab 2 ayat 1 sampai dengan 5, Paulus memberikan nasihat yang berkaitan dengan kehidupan jemaat. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu dalam kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Sebagai tanggapan atas kasih Kristus kepada mereka, hendaknya jemaat saling mengasihi, sehingga mereka hidup dalam satu kasih. Jemaat diharapkan memiliki keharmonisan yang batiniah, sehati sepikir dan satu jiwa. Bukan tampaknya saja rukun dan bersatu, tetapi hendaknya jemaat sungguh-sungguh satu. Dengan demikian, di hadapan Tuhan mereka sungguh hidup harmonis sebagai satu jemaat. Nah, bagaimana hal ini dapat dilakukan? Yang pertama, tidak mencari kepentingan diri. Paulus mengingatkan agar para anggota jemaat tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian bagi diri sendiri. Mencari kepentingan sendiri sering berarti mengabaikan sesama. Orang yang demikian tidak akan ragu untuk memperalat orang lain atau bahkan mengorbankan sesama demi kepentingan pribadi. Ia hanya mengerjakan sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Lain daripada itu, ia tidak akan mempedulikannya. Dasar baginya untuk berbuat atau tidak berbuat adalah keuntungan yang dapat ia ambil, dan bukan kebaikan bersama atau tujuan yang dikehendaki oleh keseluruhan jemaat. Bila para anggota jemaat bertindak demikian, tidak akan ada lagi kehidupan bersama. Yang ada hanyalah kehidupan sendiri-sendiri di tempat yang sama. Mengingat segala akibat buruk ini, Paulus menyerukan agar para anggota jemaat tidak mencari kepentingan sendiri dalam kehidupan berjemaat. Kehidupan bersama akan terganggu juga apabila anggota-anggotanya melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian. Yesus pernah mengajarkan hal yang serupa. Orang yang bertindak demikian menurut Yesus sudah mendapat upahnya, yakni pujian yang ia harapkan itu. Paulus melihat hal ini dengan memperhatikan kepentingan jemaat. Orang yang berbuat sesuatu demi pujian untuk dirinya sendiri tidak memiliki motivasi yang benar dalam bertindak. Ia melakukan sesuatu dalam lingkungan jemaat hanya untuk memenuhi kebutuhan akan pujian. Boleh jadi ia memanfaatkan jemaat untuk mendapatkan pujian. Sekalipun ada hal yang perlu dilakukan untuk kepentingan jemaat, tetapi jika hal itu tidak mendatangkan pujian, orang yang demikian akan berkeberatan untuk melakukannya. Sebaliknya, Paulus mengingatkan agar setiap anggota jemaat dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ia menulis demikian. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Paulus mengajarkan agar para anggota jemaat bersikap rendah hati. Model kerendahan hati setiap orang Kristiani
adalah Yesus sendiri yang lemah lembut dan rendah hati. Hanya apabila orang memiliki kerendahan hati, ia dapat menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Kerendahan hati terungkap dalam pengosongan diri, memandang orang lain lebih utama dari dirinya sendiri, dan kesediaan untuk melayani sesama. Kristus sendiri memberikan teladan kerendahan hati. Ia meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, lalu hidup sebagai manusia dengan derajat yang paling rendah, yakni sebagai hamba. Karena itu, bersikap rendah hati berarti hidup seperti Kristus dan membawa damai bagi sesama. Sikap rendah hati akan menghindarkan jemaat dari pertikaian yang sering terjadi karena orang ingin berebut kuasa dalam lingkungan jemaat. Para anggota jemaat juga akan terhindar dari hubungan yang tidak harmonis yang terjadi karena ada yang bersikap sombong, menilai diri sebagai yang paling baik, dan menganggap orang lain lebih rendah. Tanpa kerendahan hati, tidak akan ada kesatuan. Kerendahan hati bertolak belakang dengan sikap saling menjatuhkan. Sikap mementingkan diri sendiri, keinginan untuk dipuji dan dihormati, dan sebagainya. Semua hal ini hanya akan memicu perselisihan dan pertikaian. Yang kedua, memperhatikan kepentingan orang lain. Selanjutnya, Paulus mengingatkan agar setiap anggota jemaat tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Kepada jemaat Korintus, ia mengingatkan, jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus bab 10 ayat 24. Salah satu dari tanda kasih yang sejati adalah tidak mencari kepentingan diri. 1 Korintus bab 13 ayat 5. Dalam kehidupan bersama, kesediaan untuk memperhatikan orang lain adalah mutlak. Orang tidak akan dapat hidup bersama orang lain selama ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kehidupan bersama menuntut kepedulian terhadap orang lain. Dalam jemaat, para anggota tidak memiliki kemampuan yang setara. Ada yang mempunyai kemampuan yang lebih, tetapi ada juga yang kurang mampu, baik secara material, intelektual, maupun spiritual. Karena kemampuannya yang terbatas, bahkan ada orang yang tidak sanggup menyelesaikan persoalannya sendiri dan tidak sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri. Bila terjadi hal yang semacam ini, orang yang memiliki kemampuan lebih diminta untuk memperhatikannya. Hal memperhatikan kepentingan orang lain juga diharapkan ketika ada dua pihak yang mempunyai kepentingan pada waktu yang sama. Sejauh mana kepentingan saya mendesak dan tidak dapat ditinggalkan? Apakah kepentingan saya lebih mendesak daripada kepentingan sesama saya? Jemaat Filipi sendiri sudah menunjukkan sikap ini terhadap Paulus. Ketika Paulus mendekam dalam penjara, jemaat mengirim bantuan untuknya. Mereka mengetahui kesulitan Paulus di tempat itu, dan karena itu mereka tidak ragu untuk menolongnya. Sikap tidak mencari kepentingan diri sendiri itu dapat dilihat juga dalam diri Paulus. Paulus tidak mencari kepentingan sendiri dalam karya misinya.
Ia tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dari pekerjaan yang dilakukannya. Ia pun tidak mengharapkan pujian. Dari pewartaan Injil, ia tidak mendapat pujian, malah fitnah, tantangan, dan bahkan ancaman pembunuhan. Ia memikirkan kepentingan banyak orang supaya mereka dapat memperoleh keselamatan. Yang ketiga, rendah hati seperti Kristus. Paulus sadar bahwa bagi banyak orang, kerendahan hati adalah hal yang amat sulit. Rendah hati bagi banyak orang berarti kehilangan kehormatan. Orang tidak mengakui kehebatan dan kemampuannya, merasa dipandang rendah, dan sebagainya. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa kerendahan hati adalah suatu sikap yang mulia. Dikatakan mulia karena Kristus sendiri mengambil sikap seperti itu. Paulus menulis, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Dia adalah Allah. Dia menjadi manusia dan taat pada Bapa sampai mati. Ia melakukan suatu hal yang dalam tanda kutip tidak pantas untuk dilakukan oleh Allah. Orang yang rendah hati mungkin saja dipandang rendah oleh sesamanya, tetapi tidak akan dipandang rendah oleh Allah. Allah menilai tinggi kerendahan hati. Berkat kerendahan hati Kristus, Allah telah mengangkatnya menjadi penguasa langit dan bumi. Kerendahan hati Kristus itu jugalah yang telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Allah menjadi manusia, menjadikan dirinya dapat dilihat dan dikenal oleh manusia. Karena telah menjadi manusia, Allah dalam diri Kristus memberikan teladan hidup yang nyata. Teladan yang ia berikan bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Karena ia yang telah menjalani hidup sebagai manusia mengetahui kemampuan dan kekurangan manusia. Bersikap rendah hati merupakan salah satu bentuk konkret penghayatan hidup sebagai seorang murid Kristus. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.